Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung para calon peserta didik kelas 10 SMA Negeri Surade. Selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Bapak ucapan selamat atas bergabungnya dengan keluarga besar SMA ini. Berarti kalian adalah anak-anak pilihan yang bisa berkompetisi, yang bisa bersaing dengan anak-anak lain, sekolah lain, sehingga kamu mampu bisa menembus belajar di SMA 1 Surade. Bapak sekali lagi ucapan selamat. Semoga nanti setelah masuknya sebagai siswa SMA 1 Surade punya kebanggaan tersendiri dan juga motivasi dan niat untuk belajar lebih ditingkatkan, walaupun pada masa ini kita tahu bahwa masa darurat di mana kita menghadapi wabah pandemi COVID-19, tetapi itu bukan suatu halangan atau hambatan, tapi itu suatu tantangan kita bahwa kita mampu enggak untuk melewati hambatan seperti itu. Kalau kita tahan dan tabah dan bisa menghadapinya, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun rintangannya akan kita lewati dan kita raih hasilnya seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran di sekolah, mungkin sebelumnya kita belajar secara daring yang sudah pernah merasakan di waktu di SMP atau Madrasah Sanawiyah, sehingga walaupun nanti di saat pembelajaran di SMA masih online atau daring, sudah terbiasa. Jadi itu jangan suatu hambatan halangan, kita tetap mengikuti dengan sungguh-sungguh dengan niat yang kuat dan bulat untuk mencapai cita-cita kalian semua. Nah, ini Bapak akan menyampaikan materi cara belajar efektif supaya di dalam proses belajar materi ilmu yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru diperoleh dengan baik dan pemahaman dengan baik, sehingga tidak hanya ikut belajar saja, tapi ilmu pun dapat diserap dengan baik. Nah, ini materinya adalah cara belajar efektif. Nah, di sini bahwa cara belajar efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan mutu atau kualitas yang lebih baik, sehingga dengan demikian dapat dihasilkan perubahan perilaku sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat diterapkan di lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu di masyarakat, sehingga kita menjadikan sebagai manusia yang unggul. Nah, itu harapan dari cara belajar yang efektif di mana kamu mengikuti pembelajaran di SMA 1 Surade. Dan tentu saja untuk bisa belajar efektif itu ada tips-tipsnya. Nah, tips belajar yang baik dan benar adalah yang pertama adanya belajar kelompok. Nah, kelompok ini adalah suatu kegiatan belajar di mana kita melibatkan dengan teman, dengan orang tua, ataupun dengan kakak kelas dan sebagainya, sehingga dalam belajar kita lebih bersemangat, artinya ada suatu yang bisa bertukar pikiran, apalagi dengan nanti bergabung dengan ada anak yang pintar, sehingga kita ketularan juga pintar juga. Dengan demikian ada kelompok suatu pembelajaran yang bisa dijadikan untuk bahan diskusi, sehingga permasalahan pun pelajaran yang sulit dipahami di sekolah bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lebih menguasai seperti itu. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Ini maksudnya dalam proses belajar mengajar, misalkan kalau di kelas, sehingga kalau kita mendengarkan, memperhatikan penjelasan guru, nah kita tidak hanya mendengarkan saja dan melihat saja, tetapi kita juga harus membuat catatan-catatan kecil di kertas atau di buku catatan khusus. Untuk apa? Bukan untuk contekan, ya, tapi untuk supaya memudahkan pengingatan kembali apa yang dijelaskan oleh guru.
sehingga hal ini bisa memudahkan kita mudah mengingat atau menghafal apa yang pelajari sebelumnya, seperti itu. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran kita harus membuat perencanaan yang baik. Maksudnya kita harus ada target pencapaian, di mana kita harus memiliki kemampuan yang kita miliki dengan kita membuat suatu jadwal belajar yang baik itu seperti apa, di waktu apa, kapan. Karena kita jangan terbentur dengan bentrok dengan permainan, bermain apa yang atau permainan yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Jadi jadwal itu penting dibuat untuk waktu kapan kita belajar, waktu kapan kita untuk makan, minum, atau mungkin mandi, atau mungkin istirahat, bisa bermain dengan teman. Nah itu bisa membuat jadwal kita bisa terorganisir, sehingga kita tahapan-tahapan tersebut kita akan dengan bisa melaksanakan kegiatan itu dalam keadaan yang sudah kita programkan, sehingga biasanya target yang kita capai akan mulus seperti itu. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita adanya perencanaan yang baik. Nah, disiplin juga nih suatu faktor yang termasuk efektif dalam belajar. Jadi hal ini belajar harus tepat waktu dan serius. Jadi tidak asal belajar tapi tidak serius. Nah ini harus bisa dibedakan antara waktu untuk bermain, untuk mandi dan sebagainya, sehingga kita bisa mengatur jadwal untuk bisa belajar tuh kapan, waktunya kapan, waktu istirahatnya kapan. Nah itu maksudnya untuk kita tetap fokus untuk bisa mengikuti pembelajaran. Kalau disiplinnya belajar baik, otomatis materi-materi atau mungkin kegiatan yang kita laksanakan tidak terasa capek atau mengeluh, malas dan sebagainya. Nah seperti itu. Berikutnya adalah menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Maksudnya kalau di dalam pembelajaran walaupun secara online, kalau misalkan ada pembelajaran virtual, bisa saja kamu kalau memang ada materi atau bahan yang belum dipahami, belum dimengerti, coba aktif bertanya untuk menjelaskan materi apa yang kita kurang paham, sehingga kalau demikian kita bisa mudah mengerti, memahami suatu materi pelajaran. Ataupun kita coba untuk mengetes kemampuan kita, coba teman-teman kamu untuk bertanya ke kamu mengenai mata pelajaran yang sedang dipelajari. Itu untuk memudahkan kita memahami atau memudahkan kita untuk belajar, tidak harus selalu menghafal. Dengan cara ditanya dan menanya itu merupakan suatu hal pembelajaran yang bisa ingat terus dalam suatu materi. Jadi dalam hal ini kadang-kadang kalau menghafal sekali suka lupa, tapi kalau sering bertanya, sering latihan itu mudah lama ingatnya dan mudah mengertinya, sehingga kalau suatu nanti dihadapkan dengan suatu soal ujian atau ulangan, kalau sering bertanya dengan teman sekelas, teman diskusi, teman kelompok, itu memudahkan dalam suatu proses pembelajaran, contohnya dalam menghadapi soal ujian atau soal ulangan dan sebagainya, seperti itu. Berikutnya kita belajar dengan serius dan tekun. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, karena kita adalah pelajar, artinya pekerjaan juga belajar, makanya kita harus serius dan tekun. Insya Allah kalau niat dengan serius dan tekun, apapun mata pelajaran yang sulit itu tidak bisa kita pahami, bisa kita pelajari. Jadi tidak ada mata pelajaran yang sulit kalau kitanya malas. Jadi kita harus serius dan tekun. Kalau matematika mungkin sering latihan, kalau hafalan mungkin sering baca atau sering diskusi dengan teman atau kelompok belajarnya, otomatis pembelajaran pun tidak ada yang sulit untuk kita pelajari. Berikutnya, hindari belajar berlebihan.
Belajar itu bagus, tapi kalau berlebihan juga kurang bagus. Karena ada waktu-waktu yang bagus untuk belajar, ada waktu bagus untuk istirahat. Jadi antara keseimbangan otak kiri dan kanan harus seimbang, sehingga tidak banyak berpikir terus. Karena otak dipakai terus untuk berpikir. Nah, perlu adanya keseimbangan dengan istirahat. Kita harus adanya asupan energi, yaitu makanan yang bergizi. Nah, di sini maksudnya, kalaupun kita rajin baca, tapi jangan sampai berlebihan. Maksudnya waktunya tidur ya tidur. Kalau sampai jam 11 12 itu ada, ya bukan untuk belajar, kurang bagus. Karena kalau bagus itu paling malam jam 9 malam sudah cukup untuk belajar dan dilanjutkan istirahat. Nah, bisa dilanjutkan menjelang sholat subuh atau sudah sholat subuh kita bisa belajar lagi. Nah, itu biasanya untuk mengurangi beban kita, otak tidak terlalu dieksa kerja keras untuk berpikir seperti itu. Kemudian yang ke-8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Maksudnya, jadi kita untuk mencoba mengukur kemampuan diri, kemampuan otak kita, apakah mampu untuk menjawab satu soal atau pertanyaan dari suatu mata pelajaran, sehingga tidak mengandalkan hasil contekan. Jadi kita jujur sendiri, dan biasanya kalau hasil kerja sendiri walaupun itu salah, itu suatu kebanggaan bahwa kita bisa, walaupun karena kita dalam proses belajar, salah benar itu satu hal yang wajar dan alami, karena yang namanya belajar ya kita kan belum tahu. Tapi kalau sudah mengalami suatu pembelajaran bahwa dengan kita belajar dengan tekun, otomatis mencontek atau menyalin kerjaan orang lain itu tidak akan dilaksanakan, karena kita jujur dalam mengerjakan sesuatu hal, baik itu hal apapun. Apalagi kalau belajar mungkin jujurnya setiap ulangan ya mengerjakan sendiri, tidak menoleh kiri kanan, tidak mencontek hasil kerjaan orang lain. Nah, itu yang perlu dicamkan oleh para siswa kita seperti itu. Berikutnya adalah kaitan dengan efektif belajar. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi kalau kita belajar di kelas ataupun nanti secara daring atau virtual di dalam online, kita tetap fokus dan tidak banyak ngobrol kesana kemari. Dengarkanlah penjelasan guru, buatlah catatan yang yang mengandung materi yang penting, karena biasanya guru akan memberikan ulangan hal-hal yang tidak ada di buku, misalkan bisa seperti itu, guru membuat soal seperti itu. Nah, kamu harus jeli untuk mendengarkan penjelasan guru pada saat guru menyampaikan suatu materi pelajaran. Nah, itu akan memudahkan kita, apapun kita nanti ditugaskan untuk menjawab pertanyaan, kita sudah tahu, sudah paham, karena kita mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kemudian berikutnya, jangan malu untuk bertanya. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan juga bahwa kita kalau memang tidak paham, tidak mengerti, tidak bisa, jangan malu-malu untuk bertanya. Ada istilah malu bertanya saat di jalan. Ya, maksudnya kalau kita hanya sudah tahu tidak bisa, sudah tidak tahu, tidak paham, tapi diam saja. Nah, kamu harus beranikan diri untuk bertanya, baik itu ke guru langsung ataupun juga ke teman yang lebih paham dari materi pelajaran tersebut. Nah, itu yang perlu dicamkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kerjakanlah pekerjaan rumah. Apapun tugas yang diberikan oleh guru, itu suatu hal yang memberi pelajaran yang untuk kita untuk bisa mandiri, bisa berkreatif, bisa memecahkan masalah sendiri. Dan seperti itu, kerjakanlah PR sebaik mungkin, tepat waktu, tidak ada alasan, lupa lah, mungkin ada kegiatan lain lah, sehingga terabaikan tugas yang disampaikan oleh guru. Nah, seperti itulah kita tetap fokus untuk apapun yang ditugaskan oleh guru, kita kerjakan sesuai waktunya, sehingga kita disiplin pada tugas kita, juga disiplin pada waktu, sehingga apapun nanti ditagih oleh guru,
kita sudah siap, sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Itu salah satu penilaian oleh guru, orang yang staf mengerjakan PR dan juga tepat waktu, itu hal yang membuat penambahan nilai untuk kalian juga seperti itu. Berikutnya adalah selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Artinya, kalau sudah pembelajaran kita lalui atau kita selesai mengikuti pelajaran, jangan sampai dibiarkan begitu saja, disimpan, ditutup bukunya, tapi diulang, dibaca lagi. Kemudian kalau matematika atau fisika ada latihan soalnya, coba sering latihan. Kalau buku berupa hafalan ya sering dibaca. Tidak harus lama-lama, 10 menit, 15 menit juga cukup. Karena setiap kita mengulang itu lama-lama jadi ingat. Ya. Beda lagi dengan menghafal, begitu hafal besoknya lupa lagi. Tapi kalau sering membaca, karena sering membaca lama-lama jadi ingat. Nah, itulah satu cara untuk bisa belajar untuk tetap materi tidak mudah lupa kalau kita belajar seperti itu. Kemudian cukup istirahat, makan dan bermain. Nah, ini maksudnya kalau tadi sudah ada keseimbangan, jadi jangan sampai belajar berlebihan. Tetap diutamakan kesehatan juga dijaga, minuman dan makanan juga dijaga, jangan asal makan dan minum. Jadi harus tepat waktu juga untuk menjaga kesehatan, karena biasanya belajar akan tekun, fokus kalau tubuh kita sehat, kalau tubuh kita kuat. Kalau tubuh kita ada gangguan kesehatan, otomatis tidak fokus, tidak konsentrasi dalam proses pembelajaran. Dan bermain pun harus diatur kapan waktunya, ya, kapan kita belajar. Itu perlu dijadwal supaya kita tetap konsen dalam sebagai pelajar seperti itu. Kemudian banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, biasanya kita kalau belum apa sudah mendengar matematika, malas karena susahnya. Itulah yang menjadikan kita pelajaran matematika banyak yang kurang disukai, atau mungkin fisika atau kimia dan sebagainya, yang dimana memerlukan ada perhitungan-perhitungan yang menjelimet. Tetapi kalau kita diawali dengan kesenangan, apapun materinya pelajarannya itu akan bisa dipahami. Kita bisa. Jadi jangan sebelum apa-apa sudah sulitlah, malas atau nggak mau belajar seperti itu. Nah, biasanya coba untuk dari sekarang apapun materi pelajarannya yang sulit sekalipun, kenapa yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa untuk bisa materi itu. Nah, biasanya awali dengan senang, pelajaran disenangi dulu, kemudian berlatihlah kalau memang pelajarannya sulit dipahami. Jadi kalau nggak banyak berlatih ya nggak bisa. Jadi dicoba untuk berlatih terus untuk secara mengulang-ulang supaya bisa memahami materi yang sulit tadi atau yang kurang disukai. Nah, itu. Kemudian bahwa ada selain proses pembelajaran di sekolah, kita juga kan di kelas kita ada kegiatan yang untuk menyalurkan hobi atau minat atau kemampuan kita, di mana siswa nanti ada dipersilakan untuk memilih pengembangan diri, diantaranya untuk menyalurkan bakat atau kemampuan yang dimiliki seperti olahraga, seni, ataupun mungkin di bidang akademik, di bidang sains atau penelitian, coba disalurkan. Nah, masuknya suatu pengembangan diri ke kalian semua itu jangan asal ikut teman, jangan ikut yang banyak, tapi mana yang kira-kira disukai oleh kita, mana yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita, supaya dalam mengikuti ekstra tersebut kita menyenangi dan nyaman untuk mengikutinya, dan kita tidak asal-asalan ikut ekstrakurikuler. Nah, itulah harus dipertimbangkan mana yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Kemudian berikutnya adalah mulailah dari yang kecil. Maksudnya kalau ada suatu hal jangan coba cari masalah-masalah yang mudah dulu. Contoh, kalau kita mengerjakan soal dalam suatu pelajaran, coba jangan menjawab soal yang sulit dulu.
tapi cari soal yang mudah yang bisa kita jawab. Nah, untuk apa? Untuk satu, untuk karena kalau ujian terulang kan dikejar dengan waktu. Nah, kalau kita berpikir terus karena belum menemukan jawaban yang sulit, ya tapi waktu habis, yang mudah saja nggak kejawab. Nah, dengan demikian mulailah sesuatu apapun kegiatan yang lain, coba yang mudah dulu, yang kita kuasai dulu, yang mampu dulu, jangan dulu yang sulit. Nah, dalam pelajaran pun mulailah dari yang mudah dulu, ya. Artinya yang lama kelamaan karena setelah yang mudah paham meningkat, artinya nanti baru ya yang sesuatu yang kompleks atau yang sulit kita bisa juga kita kuasai. Nah, itulah salah satu untuk kegiatan, mulailah dari yang kecil dulu atau yang mudah dulu, baru yang tersulit. Kemudian sering-seringlah praktek, artinya mencoba di sini ada untuk mengetahui kemampuan kita, mengetahui daya pikir kita. Soalnya kalau dengan mencoba apapun itu kita tahu mampu tidaknya kita atau kemampuan kita sampai di mana. Jadi cobalah sering-sering untuk mencoba atau praktek. Yang mungkin kalau di penelitian kayak di kimia, kalau di biologi, dengan praktek kan kita untuk mengetahui, yaitu dengan cara praktek mencoba. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, kalau belum dicoba, belum dipraktekkan, ya mana tahu hasilnya. Nah, itulah kita sering-sering untuk mencoba. Nah, kita juga kalau mengikuti suatu kegiatan, ya kalau belum dicoba, dipraktekkan, kita belum tahu mampu enggak atau bisa enggak. Justru dengan mencoba kita bisa tahu kemampuan kita, kemudian hasil apa yang didapatkan dari percobaan tersebut diantaranya. Kemudian bahwa sesuatu kita, usaha kita, niat kita yang setinggi apapun, kalau tanpa ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada apa-apanya. Jadi kita tetap jangan lupakan, yang abaikan ibadah sesuai dengan agama kita, agama Islam. Jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kita berdoa untuk meminta kemudahan, bukan diterangkan pikirannya, dicerdaskan pikirannya, sehingga dicerdaskan apapun kemampuan kita, supaya kita mengikuti pembelajaran dengan baik, hasil yang baik, sehingga kita bisa menjadikan anak yang berprestasi, kebanggaan orang tua, diri sendiri, sekolah, dan masyarakat juga. Kalau kita diiringi, didampingi dengan hal-hal yang spiritual, itu dengan cara rajinlah sholat 5 waktu, untuk meminta mohon bimbingannya dan doanya, berharap ke yang Maha Kuasa bahwa kita sedang belajar menuntut ilmu, segera dimudahkan, dicerdaskan pikirannya, sehingga kita apa yang kita cita-citakan tercapai dengan tanpa hambatan. Nah itu, dan juga yang terakhir, bahwa dalam pembelajaran kita harus menyesuaikan media sumber apa yang relevan dalam pembelajaran. Contoh, kita kalau sering kita di perpustakaan mungkin ada buku paketnya. Kemudian kalau di televisi kita kan ada berita-berita yang kaitan dengan ilmu pengetahuan, atau mungkin juga internet, YouTube. Itu kan tapi disesuaikan dengan yang relevan dengan seorang pelajar. Jangan sampai nanti melihat internet atau YouTube dengan hal-hal yang lain, tapi kita belajar membuka internet dengan penyambung YouTube, maksudnya untuk menyesuaikan, mencari materi yang tidak ada di buku, yang sulit untuk mencari bahannya. Nah, kamu bisa alternatif media-media seperti itu. Begitulah untuk materi yang saya Bapak sampaikan, sehingga sebagai bahan pencerahan atau motivasi untuk kalian semua. Semoga memasuki ajaran baru ini, dan nanti kalau setelah MPLS tercatat sebagai siswa SM 1 D kelas 10, sehingga motivasi yang ingin sekolah di sini, yang akan mencapai cita-citanya untuk masa depan, semoga tercapai. Semoga kita juga dilindungi oleh
Allah Subhanahu wa taala semoga dilepaskan dari wabah penyakit yang sekarang sedang wabah ini, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, sering mencuci tangan juga, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit dan bencana dan wabah seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.